dari Pengadilan Negeri, Pak Hakim. Mungkin ada masukan juga terkait masalah ini, saran ke pemerintah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, yang terhormat Pak Penjagu, Pak Kabid Humas, Bapak-bapak, adik-adik mahasiswa yang hadir pada forum demokrasi ini. Pertama-tama yang saya ingin sampaikan mengenai undang-undangnya terlebih dahulu. Pembentukan undang-undang itu, kalau kita melihat pokok pikiran dalam konsideran undang-undang, memuat ada 3 unsur. Unsur yang pertama itu adalah unsur filosofis. Ada unsur sosiologis, ada unsur yuridis. Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan nilai-nilai hukum yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kemudian, unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk memenuhi kehidupan masyarakat dari berbagai aspek. Untuk memenuhi kehidupan masyarakat dari berbagai aspek. Yang terakhir, unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum, kekosongan hukum, guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan. Itu ada 3. Jadi semua undang-undang yang dibentuk itu harus memuat 3 unsur itu. Sekarang kita tarik ke undang-undang pertambangan, masuk ke unsur filosofisnya. Kalau kita tadi dari pengertian filosofisnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam undang-undang pertambangan atau lahirnya undang-undang pertambangan nomor 4 tahun 2009, ini mencabut kalau tidak salah undang-undang nomor 11 tahun 76. Kemudian ada perubahan undang-undang nomor 3 tahun 2020. Dari 3 undang-undang ini, mulai dari undang-undang 76, 2009, 2020, mengatur tadi kebutuhan masyarakat, ini pertambangan rakyat. Ada memuat itu. Itu hak yang diberikan oleh rakyat. Kewenangannya dari mana? Kewenangannya dari pemerintah. Itu hak. Sekarang, saya nanti tidak terlalu jauh masuk ke situ. Hak itu lahir dari mana? Kalau mengacu ke Undang-Undang nomor 4 tahun 2009, tadi sudah disampaikan, itu lahir dari kewenangan diberikan oleh daerah kabupaten. Nanti perubahannya di Undang-Undang nomor 3 lahir dari provinsi. Kabupaten berdasarkan Undang-Undang 2009 menentukan setelah berkoordinasi dengan DPRD. Apa yang ditentukan di situ? Wilayah pertambangannya. Berdasarkan telah ditentukan wilayah pertambangannya, pemerintah Indonesia menetapkan wilayah pertambangan. Jadi begitu urutannya. Jadi tidak serta-merta pusat itu menetapkan wilayah pertambangan. Harus ada penentuan dari pihak daerah. Apa wilayah pertambangan itu? Yang pertama wilayah usaha pertambangan. Tadi perjanjiannya antara pemerintah Indonesia dengan badan usaha Indonesia, perusahaan. Kemudian apa lagi yang wilayah apa yang ditentukan di situ? Wilayah pertambangan rakyat. Itu hak yang diberikan oleh undang-undang. Tadi kalau kita masuk ke unsur filosofisnya maka nyambung dia. Berapa kemudian yang diberikan? Yang diberikan hak oleh undang-undang untuk melakukan pertambangan rakyat berdasarkan wilayah pertambangan yang telah ditetapkan pemerintah pusat itu adalah 100 hektar. Itu hak sudah diberikan, sudah ada dalam undang-undang. Seperti itu Pak Hadi. Jadi, kalau kita melihat permasalahan-permasalahan yang ada, memang seperti tadi yang disampaikan, harus melibatkan pihak pemerintah
harus melibatkan. Karena sedari awal memang pemerintah harus terlibat. Sekarang muncul konflik. Ya, tadi kalau unsur yuridisnya, masuklah kemudian penegakan hukumnya. Mengatasi permasalahan hukum. Terkait permasalahan hukum yang ada. Sekarang, Pengadilan Negeri Gorontalo ya, memeriksa sekarang ada 3 sengketa pertambangan. Baik dari Bone Bolango, ya, begitupun yang baru masuk ini sejak 1 minggu yang lalu, ya, melalui IKOT, itu tertanggal 25 September. Register perkara nomor 100 2023. Pertambangan yang ada di Kabupaten Pohuwato. Jadi, ya, permasalahan pertambangan ini bukan saja sengketa keperdataannya, tapi ada juga pidananya yang sedang ditangani oleh Pengadilan Negeri Gorontalo. Jadi memang kompleks. Ya, kompleks. Saya sangat sepakat ketika permasalahan pertambangan ini, ya, itu melibatkan semua unsur. Melibatkan sebuah unsur. Ini kan sudah terjadi permasalahannya. Terkait proses hukumnya tadi yang sudah disampaikan sama adik-adik mahasiswa. Ya. Terjadinya pembakaran. Ya, terjadinya pembakaran berdasarkan tindak pidana yang terjadi karena kewenangannya pihak kepolisian wajib, ada kata wajib di situ. Ya. Wajib melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Itu wajib. Pasal 5, pasal 7, pasal 102, pasal 107 KUHP itu wajib. Wajib melakukan proses itu. Proses penyelidikannya, ketika ada peristiwa pidana yang terjadi, maka ditingkatkan ke proses penyidikan. Ya, dari proses penyidikan itu, ya, lahirlah pasal-pasal yang disangkakan, seperti tadi disampaikan adik-adik mahasiswa. Pasal-pasal yang disangkakan ini, ya, ini menjadi, ya, kewenangan penuntut umum atau jaksa untuk membuktikan itu di pengadilan. Karena kenapa? Kalau kita mengacu ke pasal 191 KUHP, ya, itu memberikan ruang pengadilan ketika memang tidak terbukti perbuatannya, 191 ayat 1 bebas. Jelas seperti itu. Kalau perbuatannya terbukti bukan merupakan tindak pidana, maka dia lepas dari segala tuntutan hukum. Mengacu ke pasal 44, 48, 49, 50, 51. Ya. Kalau terbukti perbuatannya 193 KUHP, ya, maka ya, pengadilan harus menyatakan terbukti perbuatan itu dan menghukum sesuai dengan perbuatannya. Itu saja pengadilan. Tanpa ada intervensi dari siapapun. Ya. Ya. Sekarang sudah bergulir. Kalau kami dari pengadilan sifatnya pasif, ya. Tidak bisa kemudian mencampuri kewenangan penyidik, tidak bisa mencampuri kewenangan penuntut umum, begitupun sebaliknya. Ya. Biarkanlah itu berproses hukum. Ya. Terkait sekarang, ya, nasihatnya kepada adik-adik mahasiswa dari, ya, kami pengadilan. Biarkanlah proses hukum itu dilakukan oleh pihak kepolisian. Karena memang dari tadi saya mendengar, melihat bahwa kita sepakat terhadap tindak pidana yang dilakukan itu harus melalui proses hukum. Ketika kemudian proses hukum itu diserahkan ke penyidik untuk menentukan pasalnya, penuntut umum membuktikan itu, pengadilan yang menilai. Betul tidak ada tindak pidana, kalau tidak ada bebas, kalau terbukti perbuatannya dihukum. Ketika terbukti perbuatannya, ya mudah-mudahan kembali ke masyarakat menjadi masyarakat yang baik. Seperti itu dari pengadilan. Mungkin seperti itu Pak Hadi. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Irwanto.